$1,5 triliun untuk militer. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran militer Amerika ke tingkat tertinggi dalam lebih dari 70 tahun untuk membangun tentara impian seperti yang dia katakan dan memastikan keamanan negara dari semua musuh. Trump meminta Kongres Amerika Serikat mulai Oktober menaikkan anggaran militer sebesar 50 menjadi $1,5 triliun. Ini benar-benar rekor bersejarah. Trump meyakinkan bahwa dia ingin membangun tidak hanya sistem pertahanan rudal kubah emas, tetapi juga armada emas, angkatan udara emas, dan sebagainya. Tahun ini, anggaran pertahanan Amerika Serikat sedikit lebih dari $900 miliar, tetapi dari mana mendapatkan tambahan 600 miliar lagi adalah pertanyaan bagi Trump. Jawabannya, kita akan mengambil uang dari tarif atas negara yang dulu merampok Amerika. Trump menyatakan Amerika Serikat akan memimpin Venezuela selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, jangan kira kami hanya datang lalu selesai begitu saja. Tidak, dia menyatakan secara langsung bahwa Amerika Serikat akan memimpin Venezuela selama bertahun-tahun, bahkan siap merebut Greenland dengan kekuatan militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Amerika Serikat mulai menjauh dari Eropa dan kita harus siap jika sekutu dan mitra kemarin bisa tiba-tiba menjadi lawan. Jadi, apa sebenarnya yang direncanakan oleh Donald Trump? Mari kita bahas bersama. Nama saya Alexei Pecci. Mari kita diskusikan topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, Pecci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran militer Amerika ke tingkat tertinggi dalam lebih dari 70 tahun untuk membangun tentara impian yang dapat menjamin keamanan Amerika Serikat dari semua musuh di planet ini. Pada tahun 2027, anggaran Pentagon harus meningkat menjadi $1,5 triliun, tulis Donald Trump di jejaring sosial Truth Social. Saya ingatkan, tahun anggaran di Amerika Serikat dimulai pada bulan Oktober tahun ini, yaitu tahun 2026. Tahun ini, pengeluaran militer Amerika Serikat mencapai $901 miliar dan akan naik lebih dari 1,5 kali lipat, tetap menjadi yang tertinggi di dunia. Menurut Donald Trump, keputusan ini diambil setelah negosiasi yang panjang dan sulit dengan para senator, anggota Kongres, dan para menteri. Dan uang baru untuk militer akan didapatkan dari tarif yang diberlakukan terhadap negara-negara yang di masa lalu, seperti yang dia katakan telah merampok Amerika. Nah, di sini ada sedikit konteks sejarah. Terakhir kali Amerika Serikat meningkatkan anggaran militernya lebih dari 50% adalah pada tahun 1951 saat perang di Korea, di mana Amerika mengirim ratusan ribu tentara untuk melawan pasukan Kim Il-sung yang didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Saat Perang Korea, Amerika Serikat terakhir kali menaikkan anggaran departemen militernya hingga 50% karena butuh pengeluaran lebih besar. Bahkan pada masa Ronald Reagan, di puncak Perang Dingin, ketika Amerika Serikat meluncurkan program Perang Bintang dan menempatkan rudal nuklir di Eropa, peningkatan anggaran militer tidak secepat itu. Pada 1980, satu Reagan menaikkan 25%, lalu 1982 naik 20%, tapi tidak pernah sampai 50%. Ratusan miliar dolar suntikan baru semuanya ke Pentagon dibutuhkan untuk mendanai program pertahanan Donald Trump, termasuk sistem pertahanan rudal kubah emas, juga proyek modernisasi Angkatan Laut Armada Emas. Jadi, saat Trump beberapa bulan lalu bilang tidak suka Angkatan Laut Amerika karena kapalnya jelek, dia tidak bercanda. Dia benar-benar siap menginvestasikan uang untuk membangun armada emas. Jadi, proyek kubah emas sendiri diperkirakan bernilai $175 miliar dan proyek armada emas mencakup pembangunan 25 kapal perang baru kelas Trump yang akan dilengkapi dengan laser, rudal hipersonik, dan mampu membawa senjata nuklir. Dan ya, jangan tertawa, tapi Trump memutuskan bahwa akan ada kapal perang kelas Trump. Agar rencana Trump bisa terwujud, dibutuhkan persetujuan Kongres, di mana Partai Republik hanya memiliki mayoritas tipis. Banyak dari mereka siap mendukung ide Trump, meski besarnya tambahan pengeluaran militer menimbulkan keraguan. Jadi, di mana bisa mendapatkan tambahan $600 miliar saat ini, Amerika Serikat mengalokasikan 3,5% produk domestik bruto untuk pertahanan.
Dan seperti yang dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Nebraska, Don Bacon, dibutuhkan setidaknya 4% dari produk domestik bruto katanya. Setidaknya kita perlu menambah 0,5% lagi untuk pengeluaran pertahanan. Selanjutnya, berikut kutipannya. Inilah yang dibutuhkan untuk membangun kembali armada kita, angkatan udara kita, rudal balistik antar benua kita, pembom kita, dan untuk merawat para prajurit kita. Menurutnya, banyak anggota Partai Republik mendukung peningkatan anggaran militer jangka panjang yang akan berlangsung lebih dari 1 tahun. Dan inilah pusat analisis independen di Amerika, Komite untuk Anggaran Federal yang bertanggung jawab mencatat bahwa rencana Trump akan membutuhkan 5 triliun dolar hingga tahun 2035. Namun, tarif itu tidak akan menutupi seluruh pengeluaran ini. Pada tahun anggaran ini, tarif itu menghasilkan 288 miliar dolar untuk anggaran, sedikit lebih dari setengah kebutuhan Donald Trump. Namun, pertanyaannya berbeda. Apa rencana Trump sebenarnya? Saya rasa Trump punya tujuan tertentu. Dalam wawancara dengan surat kabar New York Times, Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika bisa mengendalikan Venezuela selama bertahun-tahun. Presiden Amerika Serikat menegaskan Amerika Serikat berupaya memulihkan Venezuela dengan cara yang sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Kutipannya, kami akan menggunakan minyak dan mengambilnya, kami menurunkan harga minyak dan akan memberikan uang kepada Venezuela yang sangat membutuhkannya. Trump menyatakan pemerintahannya terus berkomunikasi dengan penjabat Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, yang sebelumnya wakil presiden, serta menekankan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, rutin berkomunikasi dengannya. Omong-omong, saya sarankan kalian menonton episode sebelumnya saat saya membahas kisah Delcy Rodriguez dan saudaranya Jorge Rodriguez. Mereka pada kenyataannya saat Maduro berkuasa melakukan negosiasi di belakang layar dengan orang Amerika dan pada akhirnya mengkhianati Nicolás Maduro serta membantu Amerika menangkap Presiden Venezuela. Dan sekarang, klan keluarga Rodriguez telah mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika. Baik, mari kembali ke wawancara Donald Trump dengan New York Times. Wawancara itu berlangsung di tengah meningkatnya pertanyaan mengenai kendali Amerika Serikat atas negara Amerika Selatan. Itu usai penangkapan dan dakwaan mantan pemimpinnya, Nicolás Maduro. Trump semakin sering berbicara tentang peran minyak dalam pengambil alihan negara itu oleh Amerika Serikat dengan menyatakan awal pekan ini bahwa Venezuela akan mengolah antara 30 hingga 50 juta barel minyak. Tampaknya Trump memilih, saya katakan dengan hati-hati, untuk menganeksasi negara itu secara hibrida, jadi tidak ada aneksasi langsung atau pendudukan. Namun sebenarnya ada orang yang ditunjuk Amerika dan bekerja langsung dengan mereka. Muncul juga pertanyaan tentang makna tindakan Amerika Serikat di Venezuela bagi negara-negara Amerika Latin lain. Donald Trump menimbulkan kebingungan pada hari Minggu ketika dia mengatakan kepada wartawan bahwa operasi Amerika Serikat di Kolombia terdengar tidak buruk dan bahwa Kuba hampir siap untuk jatuh. Misalnya, setelah operasi Amerika Serikat di Venezuela, Presiden Kolombia Petro dan Donald Trump saling bertukar sindiran seperti itu. Tetapi kemudian Trump menyatakan bahwa baginya adalah suatu kehormatan untuk berbicara dengan Presiden Kolombia. Dia menyatakan bahwa Presiden Kolombia sendiri yang meneleponnya. Dan kutipannya, saya menghargai telepon dan nada bicaranya dan saya menantikan untuk bertemu dengannya dalam waktu dekat. Jadi Donald Trump akan bernegosiasi dengan Kolombia. Pada saat yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik pemerintahan Donald Trump karena mengabaikan tatanan global yang berbasis pada aturan. Setelah penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan kembalinya ancaman aneksasi Greenland, Macron secara langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat menjauh dari sekutu-sekutunya, kutipan, Amerika Serikat. Ini adalah negara mapan yang secara bertahap menjauh dari beberapa sekutunya dan melepaskan diri dari aturan internasional yang dulu mereka buat dan promosikan sendiri. Macron secara terang-terangan menyatakan bahwa Trump berusaha membagi dunia ke dalam zona pengaruh, di mana Amerika Serikat mendominasi di belahan barat sesuai dengan apa yang disebut doktrin Donero. Namun, Macron juga menilai positif upaya diplomatik Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina. Selanjutnya ada kutipan lain. Kita berkembang di dunia kekuatan besar di mana ada godaan nyata untuk membagi dunia. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan kadang-kadang dalam beberapa hari terakhir tidak mengurangi penilaian ini. Namun Macron tetap menyatakan kutipan, setiap hari orang-orang bertanya-tanya apakah Greenland tidak akan diduduki atau apakah Kanada tidak akan menghadapi ancaman menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Dan dengan latar belakang kenaikan anggaran militer Amerika, ini tampak makin realistis.
Presiden Prancis tidak menyebut Venezuela secara khusus, tetapi situasi di Caracas dan di Greenland merupakan masalah utama bagi Paris, yang membantu merumuskan respons Eropa terhadap ancaman Trump kepada wilayah otonom Denmark. Macron menyatakan bahwa Eropa harus merespons dengan menolak apa yang ia sebut sebagai kolonialisme baru dan dengan terus berinvestasi dalam otonomi strategis Eropa. Dan di sini saya ingatkan, saya sudah lama membicarakan hal ini. Sudah sejak lama Presiden Prancis mengajarkan bahwa Eropa harus mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan Tiongkok secara seimbang. Namun seruan terbaru ini berisiko terdengar tidak meyakinkan bagi mitra-mitra Eropa lainnya yang khawatir dengan lemahnya posisi Macron di dalam Prancis sendiri. Namun, Macron menyatakan Eropa harus melindungi perbatasannya lewat perjanjian dagang dengan ketentuan perlindungan lebih ketat, serupa dengan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Trump dengan pihak-pihak yang ia anggap sebagai lawan. Namun tetap perlu ditambahkan bahwa Eropa tentu saja harus siap menghadapi berbagai skenario, tetapi menurut saya tujuan utama Trump bukanlah Eropa. Sehari sebelumnya Trump secara langsung mengkritik NATO, namun untuk pertama kalinya secara terbuka menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah keluar dari aliansi tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Rusia dan Tiongkok takut pada NATO karena kehadiran Amerika di sana, dan memang seharusnya begitu. Karena itu, tampaknya Trump memutuskan untuk mempercepat perlombaan senjata di mana baik Tiongkok maupun Rusia tidak ditakdirkan untuk menang seperti yang terjadi dengan Uni Soviet. Hal yang sama persis menurut saya sekarang sedang dicoba dilakukan oleh Donald Trump terhadap orang Rusia dan Tiongkok. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka jika episode ini menarik dan informatif bagi Anda. Anda dapat mendukung saluran YouTube ini secara finansial dengan memindai kode QR di layar atau lewat tautan donasi yang tersedia. Di deskripsi video ini tertulis dukung saluran Alexei Pichi. Silakan pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.